Pemirsa, meski KUHP dan KUHAP baru sudah resmi berlaku, namun polemik pasal penghinaan presiden dan lembaga negara di KUHP baru nyatanya masih menuai kritik dari berbagai kalangan. Polemik dinilai terletak pada keseimbangan antara menjaga kewibawaan dari pemimpin dan kebebasan berekspresi yang menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi kritik dan potensi penyalahgunaan oleh kekuasaan. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru atau KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi dimulai 2 Januari 2026. Sejumlah ketentuan di dalamnya kembali memantik polemik publik, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara, serta presiden dan wakil presiden. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menegaskan bahwa keberadaan pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden, wakil presiden hingga lembaga negara telah sejalan dengan fungsi hukum pidana yakni melindungi negara, masyarakat, dan individu. Ia pun menyampaikan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan jenis pasal delik aduan mutlak yang artinya penegakan hukum hanya bisa dimulai jika presiden atau wakil presiden sendiri atau pimpinan lembaga negara sajalah yang melapor secara langsung, bukan melalui orang lain atau aparat penegak hukum. Terhadap penguasa umum itu harus merupakan delik aduan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam keterangannya, di mana Ketua Komisi 3 DPR RI ini memastikan bahwa KUHP dan KUHAP baru yang sudah mulai berlaku ini lebih reformis, mengakui HAM, dan lebih maksimal hadirkan keadilan. Habibur Rahman juga menegaskan bahwa undang-undang ini sudah mengakomodir masukan dari seluruh masyarakat. KUHAP ini, dalam penyusunan KUHAP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan polemik ini, sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij melalui sambungan virtual, dan ada juga yaitu Lusius Karus yang merupakan pengamat peneliti Formapi, dan juga ada ahli hukum pidana Profesor Muzakir yang berhubung melalui sambungan virtual, dan Bang Lusius melalui kehadiran langsung di studio. Tapi kita akan awali dialog pada hari ini dengan berbincang bersama dengan Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum. Kerasa. Artinya apa? Artinya pasal 218 berikut penjelasannya itu dia mengakomodasi bahwa kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa itu tidak termasuk dalam pasal 218. Jadi di situ kita membatasi yang namanya menghina itu hanya ada 2. 1, menista. Menista itu merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kemudian mempersonifikasikan dengan kebun binatang, kira-kira seperti itu. Kalau memfitnah, kita tahu persis yang namanya memfitnah itu adalah perbuatan yang bukan saja hukum positif suatu negara, tapi memang ajaran agama juga melarang demikian. Jadi pagar-pagar ini sudah kami batasi betul sehingga tidak disalahgunakan. Yang orang khawatir, bagaimana aparat penegak hukum nanti bisa menilai bahwa ini apakah mengkritik ataukah memfitnah. Oleh sebab itu, ketika KUHP ini selesai dibuat, kami membuat anotasi. Anotasi terhadap KUHP baru itu
Apa maksudnya? Supaya ada frekuensi yang sama, supaya ada parameter yang sama, supaya penegak hukum memahami suasana kebatinan para pembentuk undang-undang bahwa pasal ini tidak dapat digunakan serampangan. Sehingga kita lihat tadi bukan saja dari delik biasa menjadi delik aduan yang absolut yang hanya bisa dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden. Selain itu no way. Selain itu, yang kedua ada alasan penghapus penuntutan pidana. Jadi dikatakan di dalam ayat 4 itu bahwa kalau itu untuk kepentingan umum, maka tidak dapat dipidana. Kepentingan umum itu misalnya apa? Kritik. Sekali lagi, contoh dari kepentingan umum itu adalah kritik yang dilakukan terhadap kebijakan. Masih ditambahkan di bawahnya lagi. Salah satu wujud kritik itu adalah dengan unjuk rasa. Jadi itu sudah ada pagar-pagar sehingga tidak bisa diinterpretasikan sembarangan. Kalau kita di dalam hukum pidana itu selain interpretasi gramatikal, interpretasi yang memegang peranan penting itu adalah interpretasi historis. Apa suasana kebatinan, apa maksud pembentuk undang-undang memformulasikan suatu kalimat di dalam pasal itu seperti demikian. Terus pertanyaan lebih lanjut, bagaimana suasana kebatinan? Itu yang telah kita jelaskan dalam anotasi terhadap KUHP nasional. Makasih. Baik, menarik Prof. Baru pada kesempatan kali ini saya pribadi mendengar terkait dengan anotasi. Karena memang kesiapan dari aparat penegak hukum untuk bekerja menggunakan aturan baru baik itu KUHP ataupun KUHP menjadi sangat penting. Karena yang ditakutkan juga yang kami coba rangkum dari apa yang beredar dalam pembicaraan di ruang publik adalah multitafsir dan juga unsur subjektivitas terkait dengan penerapannya. Nah, Prof. Edi, untuk anotasi ini, apakah ini juga sudah selesai untuk disusun dan sudah disebarluaskan kepada aparat penegak hukum atau tengah dalam penyusunan? Dan bagaimana nanti ketika sudah ada kasus mungkin yang masuk di bulan Januari ini, cara pengerjaannya seperti apa? Jadi begini, anotasi itu sudah kami buat sejak bulan Januari 2025 dan itu sudah 20.000 eksemplar disebarluaskan. Siapa yang membaca anotasi itu? Yang membaca anotasi itu adalah teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, dan teman-teman di Mahkamah Agung. Kami sudah berulang kali, mungkin kalau dihitung tuh ada puluhan kali, kami melakukan sosialisasi dalam konteks anotasi terhadap berbagai pasal yang menimbulkan kontroversi. Jadi mohon maaf, yang mengkritik ini kan bukan polisi, jaksa, hakim. Karena mereka sudah paham dengan anotasi yang sudah kami berikan itu sebagai suatu rambu supaya tidak disalah tafsirkan. Supaya teman-teman aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim, sekali lagi memahami interpretasi historis dari adanya suatu pasal. Saya sudah lebih dari 6 kali melakukan pelatihan di Mahkamah Agung. Satu kali pelatihan itu pesertanya 750. Silahkan dikali aja 750 kali 6. Itu sudah 3.000 hakim yang mendapat materi ini. Begitu juga di kepolisian, begitu juga di kejaksaan. Jadi setahun belakangan ini yang teman-teman harus pahami, kami sudah melakukan sosialisasi itu secara masif, teristimewa terhadap aparat penegak hukum. Supaya apa? Sekali lagi, pasal ini jangan digunakan sewenang-wenang, tetapi ada rambu-rambu, ada parameter, ada tolak ukur yang jelas bila mana orang bisa dijerat dengan pasal ini. Demikian. Baik, jadi sebenarnya tidak perlu ada ketakutan kurang lebih seperti itu ya Prof ketika ada implementasi ataupun penafsiran yang salah nanti di lapangan karena sudah dibarengi dengan anotasi yang sudah dilakukan sejak Januari 2025 ya. Nah, tapi mungkin Prof terkait ini yang menarik tadi pertanyaannya nih. Bagaimana terhadap kasus-kasus yang sedang diproses? Betul. Itu. Ini menarik. Pasal 3 KUHP itu dia mengatur rinci. Bagi perkara yang telah diproses dengan menggunakan sebelum tanggal 2 Januari menggunakan KUHP yang lama. Tapi ada pengecualian. Kecuali aturan itu lebih ringan bila dibandingkan dengan KUHP yang baru. Jelas KUHP yang baru itu aturannya lebih ringan. Mengapa lebih ringan? Karena itu dari delik biasa berubah menjadi delik aduan. Delik aduan itu kan yang melapor harus presiden atau wakil presiden. Baik. Selain itu no way.
tidak bisa diproses. Itu diatur di dalam pasal 3 KUHP Baik. yang kita kenal dengan istilah transitional justice, transitional of law di situ ya. Dia harus menggunakan aturan yang lebih meringankan. Demikian. Baik, jadi sudah ada kurang lebih kalau tidak salah pasal jembatan ya Prof ya, terkait dengan Betul. bagaimana pengaturan ini akan dilakukan antara KUHP lama dan juga KUHP baru. Nah, mungkin Prof juga tidak asing ya ketika banyak yang mengkritik mengenai proses dalam tanda kutip ngebut nih Prof, membahas tentang KUHP di tahun 2025. Nah, saya ingin masuk terkait dengan hal ini. Bagaimana pemerintah menjawab tentang keraguan yang tidak sedikit yang mengatakan bahwa proses yang sangat ngebut ini apakah memang sudah sesuai dengan substansi dalam KUHP tersebut? Dan bagaimana juga memastikan bahwa terkait dengan KUHP ini juga nantinya tidak ada persoalan yang tumpang tindih ke depannya. Jadi yang pertama proses KUHP ini sebetulnya kalau kita tarik panjang ke belakang, ini sudah dimulai sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012. Itu sempat berbicara sampai dengan 2014, tetapi waktu itu kebetulan saya terlibat sebagai tim ahli. Kami tim ahli memutuskan menyelesaikan KUHP terlebih dahulu baru KUHP. Jadi hukum material dulu baru kemudian hukum formilnya. Pembahasan KUHP sendiri itu pertama kali dimulai pada tanggal 4 November 2024. Saya ulangi sekali lagi, 4 November 2024. Dia disahkan 18 November 2025. Berarti dari pembahasan awal sampai dengan pengesahan itu persis 1 tahun 2 minggu. Jadi 4 November 2024 sampai 18 November 2025, 1 tahun 2 minggu. Apa yang dilakukan? 1, kita telah melakukan sosialisasi sejak masih draft. Sosialisasi pertama kali dalam bentuk draft itu dimulai pada bulan Maret 2025. Kemudian lebih dari 130 kali DPR itu melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan berbagai stakeholder, termasuk DPR dan pemerintah pun melakukan uji publik itu di berbagai perguruan tinggi, baik secara daring maupun secara luring. Mengapa KUHP ini diberlakukan bersamaan dengan KUHP nasional? Sebab banyak sekali ketentuan baru di dalam KUHP nasional ini yang tidak bisa diaplikasikan dengan KUHP yang lama. Supaya hukum material ini dia bisa berjalan, maka KUHP itu kemudian kita membahasnya lebih dari 1 tahun, kemudian disahkan pada tanggal 18 November dan diberlakukan bersamaan. Mengenai substansi, saya selalu mengatakan begini, tidak mungkinlah kita akan membuat undang-undang yang sempurna. Itu tidak mungkin lah. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita bandingkan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru, saya pastikan KUHP baru ini jauh lebih baik. Satu, perlindungan perlindungan HAM itu kita lihat 1 terhadap tersangka atau terdakwa. Kemudian yang kedua terhadap saksi, 3 terhadap korban, kemudian terhadap penyandang disabilitas, lalu terhadap perempuan, terhadap anak, terhadap orang sakit, terhadap lansia. Di sisi lain, kita tidak perlu khawatir. Mengapa saya katakan kita tidak perlu khawatir? Advokat diberi peran yang sentral. Mengapa? Karena setiap orang itu didampingi advokat pada setiap tahap pemeriksaan. Mulai dari lidik sampai pemeriksaan sidang. Tidak hanya itu, advokat berhak mengajukan keberatan dan keberatan itu dilekatkan dalam berita acara pemeriksaan. Tidak hanya itu, pemeriksaan itu harus menggunakan kamera pengawas sehingga bisa ada jaminan bahwa tidak ada penyiksaan, tidak ada intimidasi. Mengapa demikian? Karena dengan kamera pengawas ini metadata yang ada tidak hanya hari, tanggal dan lain sebagainya, tetapi juga audio. Supaya kita bisa mengetahui ini kalau ada misalnya nih ya, Mbak, di pengadilan. Baik. Terdakwa atau saksi mengatakan kami ini diintimidasi, itu bisa diambil tuh, diambil kamera pengawasnya, dibuka mana yang diintimidasi, betul apa tidak. Penyidik itu melakukan intimidasi, betul atau tidak ada penyiksaan, kira-kira seperti itu. Makasih.
Baik, baik. Kalau begitu kita berharap agar terkait dengan pelaksanaannya nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Prof. Ya. Nah, mungkin terakhir Prof, saya ingin minta pandangan Anda terkait dengan keraguan dari masyarakat ketika kalau kita baca ya Prof, ini koreksi jika saya salah, dari pasal 218, kemudian juga pasal 240, 241, dan juga 242, ada beberapa frasa yang menyebutkan kata di muka umum dan juga dengan sarana teknologi. Nah, yang muncul kekhawatiran dalam hal ini adalah terkait dengan perluasan makna di muka umum menjadi ke ranah digital. Nah, apakah Anda bisa juga memberikan statement ataupun pernyataan bahwa apapun yang disampaikan oleh masyarakat ketika dalam ruang publik, dalam ruang media sosial ini tetap tidak akan ada unsur peningkatan kriminalisasi, tetapi akan tetap diperiksa sesuai dengan bagaimana aturan hukum yang berlaku? Persis, karena tadi saya katakan di dalam pasal tersebut, baik pasal 218 maupun pasal berikutnya itu ada alasan penghapus penuntutan pidana. Demi apa? Demi kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Antara lain adalah kritik. Kritik itu bagaimana? Diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa. Jadi kita sudah memagari itu sehingga satu, tidak ada multi interpretasi, dan yang kedua, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapan pasal tersebut. Demikian, Mbak, makasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum, telah berbagi waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan Profesor Dr. Muzakir, ahli hukum pidana dan guru besar di Universitas Islam Indonesia atau UII. Kemudian ada Lusius Karus, peneliti Formapi yang bergabung langsung di studio semesta. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam Prof. Muzakir. Selamat malam. Baik, tadi kita sudah simak bersama-sama ya bagaimana tadi Prof. Edi menjelaskan lagi terkait dengan KUHP dan juga KUHP, tapi spesifik mungkin terkait dengan pasal penghinaan, baik itu kepada Presiden, Wakil Presiden, juga lembaga negara. Saya ingin ke Bang Lusius dulu nih, meskipun memang harus diakui satu sisi kita patut berbangga ya, kita sudah memiliki aturan yang baru, tidak lagi menggunakan aturan zaman Belanda yang mungkin sudah tidak relevan secara waktu. Tetapi ada catatan nggak sih Bang Lusius terkait dengan prosesnya mungkin untuk KUHP khususnya juga untuk KUHP? Silakan. Ya, saya kira sih sudah banyak juga dibicarakan terkait dengan proses pembahasan RUU KUHP maupun dengan KUHP di tahun 2023 lalu gitu ya. Ada banyak kritik yang menyebutkan bahwa memang dalam proses pembahasan khususnya KUHP, kita tahu sepanjang tahun 2025 ada begitu banyak elemen masyarakat sipil, ahli yang diundang oleh Komisi 3 untuk memberikan masukan terkait dengan RUU KUHP gitu ya. Tapi pada akhirnya yang kemudian kita lihat setelah undang-undang itu disahkan gitu ya, ya pasal-pasal atau masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat sipil maupun oleh para ahli itu tidak cukup diakomodasi gitu ya dalam pasal-pasal yang kemudian diatur dalam undang-undang KUHP maupun KUHP gitu. Itu yang kemudian membuat masyarakat sipil mengatakan bahwa partisipasi yang selalu diagung-agungkan atau dianggap sudah maksimal oleh pemerintah dan DPR itu nampak manipulatif gitu ya, karena DPR dan pemerintah nampaknya memaknai kata partisipasi itu dengan mengundang sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi seolah-olah parade orang-orang yang kemudian diajak untuk bicara itu sudah cukup bagi pemerintah dan DPR untuk mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan prinsip partisipasi publik itu. Tapi pada tidak ada kemudian misalnya klarifikasi atau penjelasan dari DPR ketika kemudian masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat sipil maupun para ahli itu akhirnya tidak masuk dalam undang-undang KUHP yang disahkan gitu ya. Jadi saya kira di situ masalahnya, ada begitu banyak masukan, ada begitu banyak diskusi yang ditawarkan oleh masyarakat sipil, oleh publik yang akhirnya tidak terakomodasi dalam undang-undang KUHP maupun KUHP. Baik, jadi terlihat ramai, terlihat banyak yang disaring, tetapi pada kenyataannya yang benar-benar dipertimbangkan dan benar didengar ini sepertinya minim ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya ingin perspektif mungkin dari Prof. Muzakir selaku ahli hukum pidana. Prof, bagaimana terkait dengan hal ini? Masih terkait dengan proses terlebih dahulu ya. Anda pasti juga menjadi seorang yang sangat menantikan kita memiliki ada KUHP baru. Tetapi mungkin apakah Anda juga memiliki catatan terkait dengan bagaimana proses penyusunannya? Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri tadi, yang inti pokoknya begini, terutama terkait dengan penghinaan presiden, itu kan dulu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, yang esensi pokoknya pasal 134 itu adalah inkonstitusional.
Demikian juga pada saat itu pasal 135 terkait dengan penghinaan terhadap pemerintah itu juga inkonstitusional. Nah, pertanyaannya sekarang bergeser menjadi KUHP baru, sekarang muncul kembali. Yang tadi sudah dikatakan rambu-rambunya sudah diberikan. Jadi khususnya adalah kritik tidak sama dengan menghina. Saya kira itu patut digarisbawahi bahwa ini dalam prakteknya bagaimana merumuskan itu ke dalam praktek, karena ini catatan saya begini. Menghina terhadap pasal 310 itu clear bahwa yang dihina adalah orang yang langsung dirugikan karenanya, pribadinya. Ya. Menghina karena pribadinya, sehingga standar keberatan terhadap hinaan itu bisa disampaikan. Tapi bagaimana dengan hinaan terhadap pemerintah, dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden, kepada lembaga negara. Sementara kalau itu kepada presiden, wakil presiden, apakah pada pribadinya atau lembaganya? Kalau lembaganya, parameternya apa mengukur bahwa dia mengadu karena lembaga presiden? Ini saya kira perlu ada batasan-batasan lanjutannya. Karena apa? Kalau itu mengadu disebabkan karena lembaga presiden, nah, apakah lembaga presiden bisa punya hak tertentu atau kewenangan tertentu melakukan pengaduan itu dengan catatan aduannya itu bisa mewakili lembaga presidenan itu atau tidak? Kalau orang menyampaikan itu, tadi sudah disampaikan bahwa menyampaikan benar-benar disampaikan hal tertentu yang kritiknya, mengkritik itu berefek pada citra. Ya, citra itu bisa ditafsirkan nanti adalah sebagai image buruk. Ya. Image buruk bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Nah, ini bagaimana menghaluskan atau menolak atau menegasikan cara seperti ini. Saya kira itu penting. Jadi itu berbeda dengan aduan biasa. Kalau aduan biasa itu orang langsung terhina, ini tidak langsung dia terhina, tapi ini hubungannya dengan institusinya. Demikian juga nanti kalau DPR, lembaga DPR misalnya begitu, melakukan hal yang sama. Ini pertanyaannya, lembaga-lembaga pemerintah dalam ini adalah presiden, wakil presiden, lembaga negara termasuk di dalamnya adalah misalnya DPR. Ini tempat penampung aspirasi, yang orang bisa menyampaikan aspirasi, bisa macam-macam bentuknya, termasuk juga dengan cara-cara barangkali bisa dinilai itu menghina. Barangkali ya, bisa dinilai ini sebagai satu penghinaan. Lantas parameter apa dia menolak atau menerimanya gitu. Saya kira catatan saya itu, khusus untuk yang lain-lain tadi, belum terjawab juga bahwa mengapa diangkat kembali lembaga yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Saya kira itu yang ingin saya tapi sampaikan. mungkin Prof terkait dengan bagaimana parameter sebenarnya juga menjadi pertanyaan ketika tadi saya coba menanyakan ya kepada Prof Edi. Kan ini kan akan menjadi persoalan nanti ketika sudah di lapangan. Bagaimana mengimplementasikannya. Tetapi mungkin jawaban yang tadi disampaikan adalah terkait dengan memastikan para aparat penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan anotasi yang sudah disiapkan sejak Januari 2025. Nah, mungkin saya ingin tanggapan Anda juga. Mungkin terkait dengan parameter kita belum bisa mendengarkan jawaban langsung dari pemerintah, tetapi mungkin dengan keberadaan anotasi atau pedoman bagi para aparat penegak hukum nanti dalam bekerja sesuai dengan aturan baru ini. Menurut Anda ini seperti apa, Prof? Ya, saya ingin sampaikan begini. Catatan anotasi dan sebagainya hal yang lain itu, saya ingin sampaikan bahwa orang itu kan taatnya pada aturan normanya. Ya, normanya atau norma hukumnya yang dimuat dalam KUHP-nya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pasal-pasal itu kan normanya yang dimaksudkan adalah dalam normanya. Kalau toh mau diinterpretasi penjelasannya, anotasi itu kedudukannya seperti apa gitu. Kalau itu sudah dimuatkan di dalam norma, saya kira nggak menjadi masalah gitu. Yang belum menjadi ketegasan adalah kalau itu bukan norma, bisa nggak mempengaruhi interpretasi aparat penegak hukum terkait tafsir norma itu. Nah, itu yang saya kira perlu menjadi perhatian. Karena apa? Karena saya ulangi lagi, hak konstitusional warga negara menyampaikan aspirasi dan sebagainya itu sekarang belum yang saya maksudkan misalnya DPR begitu. Ada nggak ruang penyampaian aspirasi di DPR sana, ada gedung khusus disampaikan untuk menyampaikan aspirasi. Seharusnya kalau itu dilarang, adanya larangan sebut saja penghinaan dan seterusnya itu, tolong dibekali fasilitas dulu. DPR itu ada satu gedung tempat penyampaian aspirasi. Jangan aspirasinya mau masuk dihalang-halangi semuanya sehingga dia aspirasi di jalanan kayak begitu sehingga disemprot pakai air dan sebagainya. Seharusnya DPR
dan juga lembaga lain, presiden dan seterusnya yang kira-kira bisa menampung aspirasi, berilah ruang gedung yang representatif, yang dia bisa menyampaikan aspirasi secara rasional, legal dan seterusnya, sehingga dia bisa menyampaikan aspirasinya dan mendengar aspirasi masyarakat itu. Kalau itu tidak ada, terus pasal ini diancam-ancamkan begitu, saya minta maaf ini. Ini aspirasi tidak boleh dimampetkan dengan adanya larangan ini gitu. Baik. Berarti secara garis besar ya Prof ya, hak konstitusional dari warga negara Indonesia untuk bisa bersuara, berpendapat, Anda menilai ini belum terwadahi sampai dengan detik ini dan menjadi kontraproduktif dengan adanya pasal-pasal tersebut. Kurang lebih seperti itu ya Prof Muzakir. Benar. Kalau begitu Bang Lusius, silahkan. Anda kan sangat memahami ya dan memantau terus bagaimana kinerja para wakil rakyat kita di sana. Dan apakah memang sampai dengan detik ini Anda melihat tidak ada keseriusan yang signifikan dalam para baik itu pemerintah ataupun para wakil rakyat kita menyiapkan suatu wadah bagi masyarakat kita untuk bisa menggunakan hak konstitusionalnya berpendapat dan bersuara, sehingga akhirnya berpendapat ini menjadi suatu hal yang sangat ditakutkan mungkin, dan ini menjadi muncul juga kekhawatiran akan adanya unsur subjektivitas ketika pasal-pasal ini berlaku. Silakan. Ya, kalau yang terjadi sekarang sih seperti yang kita bilang tadi, partisipasi itu sering dibikin secara formalitas gitu. Jadi asal orang banyak datang itu menyampaikan pendapat lalu dianggap sudah partisipatif gitu ya. Terkait ruang penyampaian pendapat juga saya kira tidak ada yang berubah gitu di DPR gitu ya. Selama ini juga ruang penyampaian aspirasi itu yang sangat kerdil di DPR kita gitu ya. Baik melalui misalnya media sosial, website yang dimiliki oleh DPR gitu ya. Ruang-ruang itu memang dibikin gitu atau dibuat gitu ya, tapi DPR lalu tidak menjadikan itu semuanya sebagai sumber sumber pertimbangan dalam membuat keputusan gitu ya. Jadi saya kira sih benar seperti yang dikatakan oleh Prof Muzakir tadi gitu ya, ada persoalan serius dengan pasal-pasal terkait penghinaan itu ketika kemudian menyangkut lembaga negara gitu ya, pejabat lembaga negara gitu ya. Bagaimana kemudian memisahkan atau membedakan nanti apakah ini menghina lembaga atau menghina jabatannya gitu ya sebagai pejabat negara atau menghina pribadinya gitu ya. Jadi mesti harus didefinisikan betul apa itu lembaga negara, apa itu martabat lembaga negara dan lain sebagainya. Jadi ketika kemudian banyak hal yang tidak jelas dalam pasal-pasal ini ya nggak ada bedanya dengan apa yang kemudian berlaku selama ini gitu. Jadi kalau dibilang bahwa KUHP, KUHAP itu membawa pembaruan, ya untuk pasal-pasal lain mungkin. Tapi untuk urusan terkait dengan penghinaan presiden, wakil presiden, dan juga lembaga negara, saya kira ini kemunduran yang serius. Apalagi kalau kita lihat ada kecenderungan semakin kuat atau semakin terpusatnya kekuasaan itu pada presiden. Dia menjadi semakin kuat, bahkan DPR menjadi tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, presiden bisa ngapain aja. Gitu. Apalagi kemudian ada pasalnya. Jadi pasal ini tinggal kemudian membenarkan apa yang kemudian menjadi kecenderungan presiden. Itu yang kita takutkan. Kenapa kemudian pasal ini menjadi sangat berbahaya ketika kemudian sosok presiden itu menjadi semakin kuat, menjadi cenderung semakin otoriter dan lain sebagainya. Dan itu yang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan sebelum undang-undang ini disahkan atau berlaku gitu ya, kita sudah melihat ada banyak orang yang kemudian ditangkap karena menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Apalagi ketika kemudian sudah ada rambu-rambu atau ada undang-undangnya, tinggal kemudian penegak hukum bisa kemudian membuat alibi macam-macam untuk kemudian memastikan menggunakan pasal-pasal ini untuk membatasi kebebasan masyarakat gitu ya. Baik. Nah, tetapi kan seperti kata pepatah ya, nasi sudah menjadi bubur, aturan sudah berlaku per tanggal 2 Januari 2026. Nah, Prof Muzakir, dari perspektif akademisi, kira-kira Prof, apalagi mungkin yang bisa coba untuk kita dorong, untuk kita berikan masukan terkait dengan pengubahan ataupun pemberlakuan aturan yang baru, baik itu KUHP ataupun KUHAP, karena menjadi suatu concern juga ketika nantinya aturan yang ada ini menimbulkan efek ketakutan yang terus-menerus berlangsung di ruang publik, dan akhirnya masyarakat memilih untuk bungkam, tidak peduli. Padahal kita tahu kalau peduli itu seharusnya berani untuk menerima kritik, bukan didiamkan. Silakan, Prof. Ya, saya kira itu menarik pertanyaannya. Saya ingin sampaikan begini. Pada saat kami mencoba memberi masukan dan seterusnya semuanya itu, terus kemudian melahirkan RUU KUHP yang disahkan dan KUHP yang sudah disahkan itu, saya langsung memberi catatan-catatan penting dalam satu konteks itu. Catatan saya bukan anotasi, kritik agar supaya dilakukan pembaruan. Jadi sekarang begitu diberlakukan KUHP baru dan juga KUHP baru itu, sekarang seharusnya
kementerian atau DPR itu membentuk tim khusus untuk memberi catatan-catatan untuk diadakan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Paling tidak usul saya supaya rakyat tidak dirugikan 1 tahun aja. Jadi 1 tahun praktek, 1 tahun itu nanti direvisi agar supaya disempurnakan sesuatu pasal-pasal yang KUHP-nya barangkali yang kurang, atau mungkin KUHP-nya yang kurang sempurna. Jadi supaya diperbaiki, supaya di masa depan itu tidak lagi ada orang yang harus menguji ke Mahkamah Konstitusi. Syaratnya apa? Dia jadi korban dari pasal-pasal tersebut. Saya kira itu nggak bagus ya. Jadi kita melalui legislative review langsung saja kita melakukan apa yang disebut sebagai evaluasi dalam praktek selama 1 tahun ini. Tapi syaratnya harus membentuk tim yang menunggu evaluasi itu, dan agar supaya dia tahu susunan dan sebagainya itu secara sistematik harmonisasi dengan KUHP baru. Menurut saya begitu harus dilakukan itu. Jangan sampai menunggu kekurangan itu menjadi kekurangan ini menjadi menimbulkan akibat kerugian kepada masyarakat, yang masyarakat itu supaya punya legal standing untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Baik, saya jadi kira kurang itu lebih menurut pendapat saya. Baik, jadi kurang lebih 1 tahun ini kalau memang berniat untuk memperbaiki, kita bisa lakukan dalam tanda kutip mungkin test drive dan diperbaiki sesuai dengan bagaimana kondisi di lapangan. Seperti itu ya Prof. Muzakir ya. Nah, benar. Tetapi kita tahu ya, lagi-lagi aturan hukum itu bukan hanya satu pihak yang membuat. Ada pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif dan juga legislatif di DPR. Pertanyaannya Bang Lusius, apakah Anda optimis hal tersebut, masukan dari akademisi salah satunya ini Prof. Muzakir ya, untuk dapat melihat dulu bagaimana berlaku di lapangan dan apa kira-kira yang bisa diperbaiki agar kedepannya tidak menjadi efek domino berpanjang ya, terkait dengan keresahan dari hal ini. Anda melihat kecenderungan itu bisa dilakukan nggak dalam oleh DPR parlemen? gitu ya. Ya. Saya kira sih kalau lihat semangat mereka saat proses pembahasan KUHP itu mengundang banyak orang tapi masukannya tidak didengarkan atau tidak dipertimbangkan, saya sangat ragu mereka akan lakukan itu gitu ya. Yang sudah ada di KUHP sekarang ini, itulah yang mereka inginkan. Karena itu saya kira bahayanya ketika kemudian apa yang menguntungkan untuk presiden, wakil presiden itu justru didukung oleh DPR gitu ya. Semangat membungkam kebebasan berekspresi melalui pasal 218 itu di KUHP, itu saya kira sih semangat yang juga dimiliki oleh DPR, dan sesuatu yang saya pikir jadi kemunduran dalam demokrasi kita ketika wakil rakyatnya justru menginginkan semangat ya kita harus tunduk pada presiden, kita harus takut pada presiden dan lain sebagainya. Ya presiden akan menjadi semakin besar gitu ya. Kalau presidennya saja sudah punya semangat untuk menjadi superpower gitu, ya dia punya jalan untuk kemudian memastikan itu bisa terjadi. Gitu. Baik, berarti di sini Anda melihat adanya ketidakseimbangan ya terkait dengan fungsi pengawasan yang mungkin bisa berjalan ke depannya jika pola-pola ini terus berlangsung. Betul, saya kira memang tugas DPR itu penting sekali dalam proses dalam fungsi legislasi gitu ya. Selain kemudian membahas, mengesahkan RUU, paling penting bagi DPR sebenarnya itu memastikan dalam proses pelaksanaan peraturan terkait yang harus disiapkan oleh pemerintah itu harus diawasi, dikontrol gitu ya. Sekarang kan bingung. KUHP-nya sudah berlaku, KUHP-nya sudah berlaku, anotasinya masih disusun kata Pak Wakil Menteri tadi. Sudah dibagikan? Sudah dibagikan ya, tapi kan banyak aturan turunan yang diperintahkan di KUHP itu yang belum dibikin gitu. Betul. Jadi bagaimana kemudian bisa dieksekusi oleh aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum juga belum mengetahui atau memahami betul apa isi KUHP dan KUHP ini. Jadi banyak aparatur yang kemudian diharapkan melakukan penegakan hukum justru masih bingung dengan isi undang-undangnya. Saya kira ini yang juga harus menjadi perhatian DPR gitu ya saat kemudian melakukan fungsi legislasinya. Kontrol mereka terhadap lembaga yang melakukan penegakan hukum itu harus ditunjukkan secara serius gitu. Baik, memang pemahaman setiap orang berbeda. Kita tidak bisa naif kalau semua aparat penegak hukum di Indonesia ini memiliki tingkat pemahaman yang sama, apalagi terhadap aturan baru tersebut, KUHP dengan ratusan pasalnya, belum lagi dengan aturan mainnya di KUHP, tentu tidak membutuhkan waktu yang panjang ya, tidak hanya sebentar untuk bisa memahami itu. Terakhir mungkin Prof. Muzakir, jadi menurut hemat Anda sebagai akademisi, karena saat ini sudah berlaku dan juga akan banyak mungkin kasus-kasus yang akan mulai menggunakan aturan baru tersebut, sambil tetap kita dorong ya terkait dengan catatan-catatan bagaimana perbaikan bisa dilakukan ke depannya, apa yang bisa Anda sampaikan atau masukan mungkin kepada teman-teman yang bergerak di aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya ketika menggunakan aturan baru ini? Silakan Prof. Muzakir. Ya, ini kalau boleh saya katakan bahwa
Karena saya mengkajinya pertama terhadap KUHP-nya. KUHP-nya itu telah meletakkan dasar-dasar pembaruan KUHP yang mendasarkan pada konsep restoratif justice. Yang kedua, konsep restoratif justice itu sebagai dasar filsafat pembaruan hukum pidana itu menggeser konsep yang lama yang disebut sebagai retributif. Ya. Jadi mengubah cara pandang retributif kepada restoratif justice ini saya kira dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi sampai Pengadilan Negeri serta polisian dan kejaksaan harus melakukan upaya sedemikian rupa. Karena kalau ini mentalnya itu masih retributif, saya kira menjadi tidak produktif ya. Karena sekarang diganti filsafatnya restoratif. Nah kalau restoratif justice itu konteksnya adalah menggeser dari pembalasan kepada restoratif, jadi instrumen hukumnya juga berubah. Nah, praktek yang selama ini yang kebiasaan bertahun-tahun itu adalah retributif, bagaimana mengubah cara berpikir ini? Saya kira tadi kalau ada sosialisasi barangkali norma-normanya sudahlah, tapi menggeser cara filsafat ini. Ini juga saya di dosen sebagai dosen juga sama begitu. Saya mendoktrin mahasiswa menggeser itu. Kalau Anda tidak menggeser, Anda akan ketinggalan. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi benar yang disampaikan tadi bahwa instrumennya hukum pidananya itu segera untuk dibentuk ya. Kalau misalnya kerja sosial bentuknya seperti apa dan seterusnya, yang itu nanti mulai sekarang ini kalau taruhlah misalnya hakim menjatuhkan kerja sosial, masih cari-cari nanti prosesnya. Ya, itu sesungguhnya tim yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bisa dilakukan secepatnya lah agar supaya nanti saya usulkan tadi tetap usulan saya harus dilakukan wait and see untuk melakukan evaluasi pembaruan penyempurnaan terhadap KUHP dan KUHP baru. Saya kira itu catatan saya. Baik, menarik untuk terus dibahas sebenarnya karena kita ingin aturan hukum yang berlaku di tanah air ini merupakan aturan hukum yang memberikan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan juga bagi semua pihak yang berada di dalamnya. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk waktu yang dibagikan Prof. Muzakir dan juga Bang Lusius Karus. Dan sebelumnya ada Wakil Menteri Hukum Prof. Edi Hiarich telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.